Langit Beijing sore itu tampak seperti kanvas lukisan, dengan semburat jingga yang perlahan berubah ungu seiring matahari tenggelam di balik gedung pencakar langit. Di antara lalu lalang orang-orang yang terburu-buru di stasiun metro Dongjimen, berdirilah Amir, seorang pemuda 22 tahun asal Indonesia. Dengan ransel di pundak dan map berisi dokumen beasiswa di tangan, ia baru saja mendarat di tanah Tiongkok untuk mengejar gelar magisternya dalam bidang hubungan internasional. Di satu sisi ia merasa bersemangat. Beijing, kota dengan sejarah ribuan tahun, pusat peradaban Asia Timur, kini menjadi rumah barunya. Tapi di sisi lain, ia juga waspada, terutama setelah membaca banyak berita di media tentang umat Islam di Cina, khususnya komunitas Uighur di Xinjiang. Namun Amir datang dengan niat terbuka. Ia ingin menyaksikan dan memahami sendiri, bukan sekadar percaya pada narasi media. Sesampainya di asrama kampus, Amir disambut hangat oleh petugas kampus dan sesama mahasiswa internasional. Disinilah ia pertama kali bertemu Li Mei, seorang mahasiswi jurusan antropologi budaya yang berasal dari Turpan, Xinjiang. Wajahnya ramah, senyumnya ringan, dan caranya berbicara tenang serta penuh pengetahuan. Dari perkenalan yang singkat, mereka langsung klik. Amir merasa nyaman berbincang dengan Li Mei, terlebih karena mereka memiliki kesamaan, sama-sama Muslim. Di sebuah sore yang tenang, Amir dan Li Mei duduk di taman kampus yang rindang. Suasana kampus begitu damai. Li Mei mengeluarkan sepotong roti panggang khas Urumqi dan membaginya dengan Amir. "Kau pasti penasaran," katanya, menggigit roti kecil itu, "tentang bagaimana rasanya menjadi Muslim di Cina." Amir tersenyum, sedikit kikuk. "Jujur saja iya, tapi aku tak ingin bertanya langsung dan terdengar menyinggung." Li Mei tertawa kecil. "Kau tidak menyinggung, banyak yang bertanya. Aku sudah terbiasa." Ia mulai bercerita tentang kampung, halamannya yang dulu penuh dengan azan yang berkumandang setiap subuh, dan tentang perubahan yang mulai terasa sejak beberapa tahun terakhir. Tentang renovasi besar-besaran pada masjid-masjid tua yang sebelumnya memiliki kubah khas Timur Tengah, kini diganti dengan atap melengkung bergaya pagoda. Tentang pelarangan simbol-simbol keagamaan tertentu di tempat umum. "Kami tak dilarang sholat atau puasa," ucapnya. Matanya menatap jauh, tapi semuanya harus sesuai aturan. Ada kamera pengawas, ada daftar jamaah, bahkan ceramah imam pun harus mendapat persetujuan dari pejabat lokal. Amir terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Terkejut, sedih, marah. Ia hanya mencoba memahami. Li Mei melanjutkan, "Tapi ada sisi lain. Pemerintah, terutama Presiden Xi Jinping, katanya ingin membuat Islam lebih berorientasi kepada budaya Tiongkok. Agar tidak dianggap asing, itulah yang mereka sebut sebagai sinofikasi Islam." Amir mengangguk pelan. Istilah itu tidak asing. Ia pernah membacanya di artikel BBC Indonesia bahwa pemerintah Cina telah mengarahkan semua agama, termasuk Islam, untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sosialisme dan budaya lokal. BBC Indonesia 2022. Tapi tidak semuanya buruk, tambah Li Mei. Di beberapa kota besar seperti Beijing atau Shanghai, komunitas Muslim hidup cukup terbuka. Bahkan ada dukungan pemerintah untuk beberapa kegiatan budaya Islam. Amir mulai melihat gambaran yang lebih kompleks. Tak semua hitam dan putih, ada nuansa abu-abu. Ada ruang antara penindasan dan toleransi. Ia mulai mencatat pengalamannya, mencatat kata-kata Li Mei. Ia ingin menyusun skripsi tentang dinamika Islam di Tiongkok. Bukan dari jarak jauh, tapi dari dalam. Hari-hari berlalu. Amir mulai rutin mengunjungi Masjid Niuji, masjid tertua di Beijing yang telah berdiri sejak masa dinasti Liao. Masjid itu masih aktif, walau pengamanannya ketat. Ia melihat umat Muslim dari berbagai latar belakang datang untuk salat berjamaah. Warga lokal Hui, mahasiswa asing, diplomat, bahkan turis. Namun, satu hal yang tak pernah lepas dari pikirannya. Apakah ini toleransi atau pengawasan yang dibungkus rapi? Ia mulai menyadari bahwa kehidupan keagamaan di Cina berjalan dalam garis tipis antara kebebasan dan kendali. Sementara itu, hubungan Amir dan Li Mei semakin dekat. Mereka mulai berdiskusi tentang sejarah Islam di Tiongkok,
mulai dari kedatangan pedagang Arab ke Guangzhou pada abad ke-7 Masehi, hingga zaman dinasti Ming yang menjadikan para pejabat Muslim sebagai bagian dari istana. Li Mei bahkan menunjukkan manuskrip kuno milik keluarganya berisi doa-doa dalam bahasa Arab yang ditulis dengan aksara Hanzi. Kami telah menjadi bagian dari tanah ini selama berabad-abad, ujar Li Mei bangga. Islam bukan pendatang, kami bagian dari Tiongkok. Namun, di balik kebanggaan itu, Amir bisa melihat luka. Luka karena merasa diawasi, dibatasi, bahkan dilupakan oleh negara yang mereka cintai. Dan saat bulan Ramadan mendekat, muncul berita mengejutkan di kampus. Pemerintah pusat akan mendistribusikan Al-Quran versi baru, hasil adaptasi dengan nilai-nilai Konfusianisme dan sosialisme Tiongkokali. Memang hela napas panjang. Ini akan jadi awal yang baru, entah baik atau buruk. Amir menatap langit Beijing, yang kini mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala. Ia tahu, dirinya tidak hanya datang ke sini untuk belajar teori hubungan internasional. Ia telah menjadi saksi dari sejarah yang sedang ditulis ulang. Sejarah tentang agama, negara, dan identitas. Dan di dalam dirinya, perlahan tumbuh satu pertanyaan. Di manakah batas antara asimilasi dan penghapusan? Suara peluit kereta malam dari Beijing menuju Xi'an menggetarkan jendela kabin. Amir menatap keluar, ke gelapnya lanskap daratan Tiongkok yang terbentang seperti lautan hitam. Di seberangnya, Li Mei duduk sambil membaca catatan perjalanan yang telah ia tulis sejak beberapa hari lalu. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Xi'an, kota bersejarah yang dulunya menjadi titik akhir jalur sutra dan rumah bagi salah satu komunitas Muslim tertua di Tiongkok. Xi'an adalah rumah bagi Masjid Agung yang didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jelas, Li Mei sambil menunjuk peta dalam buku panduannya. Tapi sekarang, banyak bagian dari kompleks masjid itu telah disesuaikan. Kata disesuaikan menjadi istilah yang sering terdengar dalam setiap percakapan mereka sejak kedatangan Amir ke Tiongkok. Di balik kata itu, tersembunyi makna tentang asimilasi, kontrol, dan transformasi. Pagi harinya, mereka sampai di pusat kota Xi'an. Angin musim gugur membawa aroma daun kering dan bumbu masakan halal dari ganggang kecil Muslim Quarter. Di sana, bahasa Arab dan Han saling berdampingan di papan-papan toko, dan pria berjubah putih sibuk menyiapkan roti panggang serta mie tarik yang terkenal itu. Masjid Agung Xi'an menyambut mereka dengan gerbang megah yang dipenuhi ukiran kaligrafi, Hanzi dan ornamen khas arsitektur Tiongkok, atap melengkung, patung naga kecil di ujungnya, dan halaman dengan pohon tua yang seolah menjadi saksi bisu pergantian zaman. Namun, di balik kemegahan itu, Li Mei menunjukkan beberapa perubahan yang tak kasat mata. Lihat kubahnya, ucapnya pelan. Sudah tidak ada. Amir mengangguk. Di mana biasanya sebuah masjid memiliki menara atau kubah dengan bulan sabit, di sini hanya tampak atap berlapis seperti kelenteng. Beberapa tahun lalu, pemerintah meluncurkan proyek renovasi besar-besaran. Tambah Li Mei membuka tangkapan layar berita dari situs BBC Indonesia. Tujuannya adalah menghapus unsur-unsur non-Tiongkok dari arsitektur agama. Menurut laporan tersebut, renovasi tersebut adalah bagian dari kebijakan sinofikasi Islam, upaya untuk mengintegrasikan agama dengan budaya Han. Pemerintah Cina menyebutnya sebagai proses pembaruan budaya. Namun bagi sebagian Muslim, ini terasa seperti penghapusan identitas. Amir masuk ke dalam ruang utama masjid. Kaligrafi Arab masih tertulis indah di dinding, namun kini berdampingan dengan kutipan Konfusius yang dipahat di kayu tua. Di dinding kayu bagian barat, terpajang dokumen sejarah yang menceritakan bagaimana Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada abad ke-7 melalui para pedagang Arab dan Persia yang tiba lewat jalur sutra. Kaisar-kaisar dinasti Tang bahkan memberikan ruang untuk mereka membangun tempat ibadah dan berdagang secara bebas. Sejarah itu menjadi bukti bahwa Islam bukanlah pendatang asing, melainkan bagian dari perjalanan budaya Tiongkok sejak awal. Namun, di sisi lain ruangan, terdapat brosur pemerintah yang menguraikan visi agama yang harmonis dengan sosialisme dan karakteristik Tiongkok. Dalam brosur itu,
Agama diminta untuk tidak melanggar nilai inti kebangsaan, dan semua kegiatan keagamaan harus melalui registrasi resmi. Amir merasa getar di dadanya. Ia bisa merasakan benturan antara warisan sejarah dan narasi negara. Masjid ini dulunya adalah lambang kebebasan spiritual, tapi kini seolah menjadi museum dari suatu keyakinan yang harus tunduk pada ideologi negara. Alasannya, kata laporan itu, karena mereka melihat Tiongkok secara aktif mendekati dunia Islam dengan retorika penghormatan dan kerja sama ekonomi. Banyak yang belum mengetahui realita dalam negeri Cina. Berita ini menjadi viral. Pemerintah Cina pun menyambut baik dengan pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa Cina adalah rumah bagi Islam selama lebih dari 1000 tahun dan tetap menjadi tanah yang ramah bagi keragaman agama. Xinhua News, Amir memandang layar berita dengan hati campur aduk. Dunia luar melihat satu sisi dari Tiongkok, namun ia melihat sisi lainnya. Dan di antara citra dan kenyataan, terdapat kenyataan pahit yang harus diungkapkan. Ia membuka laptopnya, mulai menulis bab pertama dari proyek dokumenternya. Judulnya, Dari Niuji ke Turpan, Islam dalam Bayang-Bayang Naga. Merah, dan di dalamnya, ia tuliskan satu kalimat yang menggambarkan semuanya. Bukan suara adzan yang membuatku menangis, melainkan saat aku sadar bahwa ia hanya boleh terdengar di dalam kepala. 1 minggu telah berlalu sejak Li Mei keluar dari klinik kampus. Tubuhnya mulai membaik, tapi bayangan paman yang ditahan tanpa alasan masih melekat kuat di benaknya. Amir pun semakin rajin mencatat setiap kejadian, mengumpulkan referensi dari dalam dan luar negeri, seakan membangun jembatan antara dua dunia. Dunia yang tampak dari luar, rapi, damai, harmonis, dan dunia yang retak di dalamnya. Namun dunia luar mulai mendengar. Di Gedung Putih Washington DC, dalam sebuah konferensi pers yang digelar oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri dengan tegas menyebut bahwa ada indikasi kuat pelanggaran kebebasan beragama berskala besar di wilayah Xinjiang dan sekitarnya. Laporan itu menjadi bahan utama media global. CNN, Al Jazeera, BBC, sampai Der Spiegel. Semuanya menyoroti bagaimana harmoni agama di Cina hanya bersifat semu. Khususnya laporan terbaru dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa ada program pengendalian spiritual yang melibatkan sistem pengawasan ketat terhadap umat Muslim, pelarangan ajaran agama tanpa registrasi, serta kampanye pelabelan praktik keagamaan sebagai bentuk ekstremisme. Di kampus Tsinghua, para mahasiswa internasional mulai merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena situasi yang memburuk, tapi karena mereka mulai dicurigai sebagai penyebar informasi yang menyesatkan. Amir menerima email dari bagian hubungan internasional kampus. Kami menghimbau semua mahasiswa asing untuk tidak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif. Semua tindakan yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Amir tahu, ini bukan sekadar imbauan, ini peringatan. Sementara itu, reaksi di dunia Islam sangat beragam. Beberapa negara seperti Turki dan Indonesia mulai menyuarakan keprihatinan. Presiden Turki dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB menyinggung perlunya melindungi hak-hak dasar umat Islam dimanapun, termasuk di Asia Timur. Namun negara-negara Arab besar seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tampak lebih hati-hati. Bahkan dalam beberapa forum, mereka memuji kerjasama ekonomi dan kebijakan moderasi agama yang diklaim China. Sebagian analis menyebut ini sebagai diplomasi ekonomi berbasis agama. Li Mei menanggapi dengan sinis, "Kalau kamu punya minyak atau uang, kamu bisa beli keheningan dunia." Amir hanya menatapnya, tak mampu membantah. Sebab faktanya, China adalah mitra dagang utama bagi puluhan negara Muslim. Banyak pemimpin negara merasa tidak nyaman mengkritik Tiongkok secara terbuka. Mereka takut kehilangan investasi, jalur perdagangan, atau proyek besar seperti Belt and Road Initiative, BRI. Namun, suara paling keras datang bukan dari para pemimpin dunia, tapi dari orang-orang biasa. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, komunitas Muslim melakukan aksi solidaritas. Di New York, ribuan orang berkumpul di depan Konsulat Jenderal Cina, membawa spanduk bertuliskan, "We see you, Xinjiang. Faith is not a crime, religious. Freedom for all."
Salah satu orator adalah Imam Malik, pemuka komunitas Muslim keturunan Afrika Amerika. Ia berbicara dengan lantang. Jika Cina mengklaim Islam adalah bagian dari budayanya selama lebih dari 1000 tahun, maka kenapa sekarang mereka takut pada orang yang berdoa 5 kali sehari? Kenapa mereka harus mengganti Quran dengan versi negara? Pidatonya viral. Ribuan warga Amerika, terutama dari komunitas Islam dan juga kelompok progresif, mulai mencari cara untuk mendekati isu ini lebih serius. Anehnya, di tengah-tengah kecaman muncul sebuah tren baru di kalangan komunitas Muslim muda di Amerika, semacam ketertarikan untuk melihat versi Islam Cina. Mereka melihat narasi pemerintah Cina yang memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai kebudayaan lokal sebagai sesuatu yang unik dan menjanjikan. Banyak yang terpesona dengan propaganda visual dan film dokumenter yang diproduksi oleh China Global Television Network, CGTN, yang menggambarkan umat Muslim di China hidup rukun, terdidik, dan sejahtera. Apakah ini ironi atau cuci otak yang berhasil? Tanya Amir pada suatu malam. Li Mei menggeleng. Ini adalah kekuatan narasi, dan kita kalah narasi. Di tengah semua ini muncul berita mengejutkan. Sebuah kelompok dari Detroit, terdiri dari lebih dari 200 keluarga Muslim Amerika, menyatakan niat mereka untuk relokasi ke China, tepatnya ke Provinsi Ningxia, yang dikenal sebagai kawasan dengan mayoritas etnis Hui, dan dianggap sebagai model komunitas Muslim harmonis di Tiongkok. Media Amerika terpecah. Ada yang mengkritik keputusan itu sebagai naif dan buta terhadap realita. Ada pula yang menyebutnya sebagai tindakan spiritual menentang Islamofobia Barat. Amir mengikuti berita itu dengan saksama. Ia mulai menyusun kerangka artikel opini, berjudul, "Ketika umat Islam menukar kebebasan dengan ketertiban, dilema eksodus ke Tiongkok." Ia ingin membuka mata masyarakat internasional, terutama komunitas Muslim dunia, bahwa hidup di bawah narasi negara bukan berarti bebas. Tapi ia juga ingin jujur. Tidak semua umat Islam di Tiongkok menderita. Ada yang benar-benar merasa tenteram karena mereka tidak pernah mempertanyakan apa yang hilang. Satu malam, di depan Masjid Niuji, Amir dan Li Mei berdiri menatap menara yang tidak lagi memancarkan suara azan. Masjid itu masih ramai, tapi sunyi dalam bentuk lain, seperti seseorang yang tersenyum di foto, tapi menangis dalam hati. "Mir," kata Li Mei perlahan, "apa yang akan kamu lakukan kalau tulisanku ini dibaca orang-orang penting?" Amir memandang langit. "Aku ingin mereka tahu bahwa kita bukan anti-Cina. Kita hanya ingin Islam tidak kehilangan jiwanya di balik tembok beton kontrol. Malam itu, mereka tahu bahwa suara dari luar akan semakin keras. Tapi di dalam masih banyak yang hanya bisa berbisik. Dan mereka bertekad bisikan itu harus menjadi gema. Langit di atas Urumqi tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seakan memeluk pegunungan Tian Shan yang berselimut kabut. Di Bandara Internasional di Wopu, Amir dan Li Mei baru saja mendarat setelah penerbangan selama hampir 4 jam dari Beijing. Perjalanan ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah ziarah emosional ke jantung luka yang tak sembuh-sembuh. Bagi Li Mei, ini kampung halaman yang dirindukan dan ditakuti. Bagi Amir, ini medan penelitian yang bisa mengubah arah hidupnya. Bandara tampak steril. Petugas keamanan mengenakan seragam hitam dengan emblem berwarna merah menyala. Kamera CCTV terlihat di setiap sudut, tak hanya 1 tapi 2 atau 3 dalam satu titik. Ini bukan sekadar keamanan biasa. Ini adalah pengawasan total. Setelah melewati pemeriksaan ketat, Li Mei berbisik kepada Amir, "Mulai sekarang, kita tidak hanya dilihat, kita diawasi." Mereka dijemput oleh sepupu Li Mei, seorang wanita paruh baya bernama Amina, yang sekarang bekerja sebagai guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah negeri. Dulu ia adalah guru tafsir, tapi kini semua bentuk pendidikan agama di luar jalur resmi sudah dilarang. "Kalau mau bicara jujur, kita tunggu malam," katanya sambil menyetir pelan. Di jalan utama Urumqi, kota ini tampak bersih dan teratur. Gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan pasar tradisional. Lampu jalan berkedip dengan irama musik klasik Tiongkok yang diputar dari speaker umum. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang dingin, seperti sebuah taman indah yang dibangun di atas kuburan masa lalu. Amina membawa mereka ke rumah kecil di pinggiran kota. Di sana, barulah mereka bisa bicara bebas.
Masjid tempat pamanmu mengajar sudah dijadikan pusat pelatihan vokasional, katanya lirih. Itu istilah resmi, tapi semua tahu artinya. Li Mei menahan napas. Ia ingin menangis, tapi terlalu letih untuk menangis. Sementara itu, dunia internasional kembali bergetar. Sebuah kunjungan diplomatik mengejutkan terjadi. Seorang delegasi besar dari Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang terdiri dari perwakilan negara-negara Muslim seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia, datang ke Xinjiang. Kunjungan ini dikemas sebagai tur budaya untuk melihat harmoni etnis dan keberagaman agama. Media pemerintah Cina menampilkan gambar para diplomat yang tersenyum di depan sekolah Islam modern, melihat kelas kaligrafi Arab, dan mencicipi makanan halal bersama warga lokal. Kunjungan itu palsu, kata Amina saat menonton berita. Semua sudah disiapkan. Guru, murid, bahkan imam dipilih, diberi skrip. Amir terhenyak. Ia mulai melihat bagaimana diplomasi dan ilusi bisa berjalan beriringan dan bagaimana narasi dibentuk dengan sangat terencana. Namun yang paling membuatnya bingung adalah respons sebagian negara Muslim. Di Jakarta, media lokal memberitakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik kunjungan OKI dan mengapresiasi upaya pemerintah Cina dalam menjaga hak umat beragama di wilayah minoritas. Sumber: Antara News and Republika Online 2024. Apakah mereka tidak tahu atau tidak? Mau tahu? Tanya Amir dalam hati. Li Mei mengajak Amir ke desa asal keluarganya, sekitar 2 jam dari pusat Urumqi. Di sanalah, di antara ladang kapas dan padang ilalang, berdiri sisa bangunan masjid tua, tinggal fondasi batu dan potongan kayu lapuk, tempat di mana azan dulu menggema, kini hanya sunyi dan angin. Dulu, ucap Li Mei, berdiri di atas tanah yang retak. Aku berdiri di sini waktu kecil, mendengar ayahku membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Sekarang bahkan menyebut nama itu bisa dianggap ajakan ke radikalisme. Amir memotret lokasi itu, bukan untuk sensasi tapi untuk kenangan. Sebab ia tahu, akan datang masa di mana bukti sejarah itu bisa hilang, diganti oleh narasi buatan. Malam itu, di dalam kamar kecil dengan cahaya lampu remang, Amina menyuguhkan teh hangat sambil berbagi kisah masa lalu. Kami dulu percaya bahwa negara ini akan melindungi semua anaknya, katanya. Tapi sekarang, agama bukan lagi hal yang dihormati. Ia dianggap gangguan jika tak sesuai skenario. Li Mei menggenggam tangan Amir. Dalam diam, mereka membuat kesepakatan. Mereka akan membawa cerita ini keluar, tapi tanpa kebencian. Mereka tidak ingin memusuhi Tiongkok. Justru sebaliknya, mereka ingin menyelamatkan identitas yang telah hidup di tanah ini selama ribuan tahun. Islam di Cina bukan milik asing, kata Amir. Ia lahir dan tumbuh di sini, tapi ia sekarang dituntut untuk melupakan asalnya. Keesokan harinya mereka kembali ke Beijing. Di kereta malam itu, Li Mei menatap jendela. Matanya basah tapi penuh tekad. Aku tidak ingin jadi korban, aku ingin jadi saksi, katanya. Amir mencatat kata-katanya. Bab demi bab mulai mengisi naskah dokumenternya. Ia tahu, perjalanan mereka ke Xinjiang akan menjadi pusat dari cerita yang kelak akan membuat dunia bertanya ulang. Apakah yang disebut kemuliaan bila ia datang dengan harga sunyi dan penghapusan identitas? Cuaca di Beijing mulai menghangat, menandai pergantian musim menuju awal musim semi. Bunga sakura mulai mekar di sepanjang jalan-jalan kampus Tsinghua, namun bagi Amir dan Li Mei, mekar itu terasa kontras dengan kegelisahan batin mereka. Terlalu banyak yang mereka saksikan di Xinjiang, dan terlalu sedikit yang bisa mereka bicarakan dengan bebas. Namun suatu sore, suasana berubah. Amir menerima undangan dari seorang kenalan lamanya di Detroit, seorang aktivis Muslim Amerika bernama Yusuf Carter. Yusuf bersama sekitar 40 keluarga dari komunitas Muslim Al-Salasam baru saja tiba di Tiongkok. Mereka ditempatkan sementara di Ningxia, wilayah otonom yang disebut-sebut sebagai model Islam harmoni versi Cina. Isi pesannya singkat. Kita akhirnya tiba. Ini surga. Tenang, aman, Islam dihargai. Kamu harus datang lihat langsung. Amir membalas dengan satu pertanyaan.
Kamu yakin, bro? Sudah lihat semuanya? Ningxia. Daerah ini telah lama disebut sebagai rumah bagi etnis Hui, kelompok Muslim Tiongkok yang secara budaya lebih terintegrasi dengan identitas Han. Di sana, azan tidak pernah dilarang. Masjid tetap berdiri, bahkan beberapa diperbaharui dengan dana pemerintah. Perempuan Hui mengenakan jilbab dengan bebas, dan restoran halal berjajar di setiap sudut kota. Namun, semuanya hadir dalam satu pola, taat, tanpa suara politik. Yusuf dan rombongannya tampak gembira. Mereka disambut seperti tamu agung oleh otoritas setempat. Bahkan televisi lokal meliput kedatangan mereka dengan judul "Saudara Muslim dari Amerika menemukan damai di Cina". Amir dan Li Mei datang ke Ningxia 3 hari setelah itu. Mereka bertemu Yusuf di sebuah pusat komunitas Islam yang dibiayai negara. Gedungnya megah, ada perpustakaan dengan buku-buku Islam berbahasa Arab dan Mandarin, ruang belajar anak-anak, dan pusat pengolahan makanan halal. Yusuf menyambut mereka dengan pelukan hangat. "Bro, kamu harus lihat sendiri. Ini bukan kayak yang kamu pikirkan." Amir melihat sekeliling. Semuanya terlihat ideal, seperti brosur promosi multikulturalisme. "Apa kamu bisa mengajar di sini?" tanya Li Mei. Yusuf tersenyum lebar. "Iya, ada kurikulum pemerintah untuk pendidikan agama, tapi ada aturan tentu." "Seperti?" tanya Amir. "Kita tidak boleh membahas topik yang bersinggungan dengan, urusan politik. Tapi buatku itu bukan masalah. Yang penting, anak-anak bisa hafal Quran, bisa sholat, aman." Malam harinya, di penginapan sederhana dekat pusat kota, Amir mencatat semuanya. Ia mencatat wajah Yusuf yang berbinar dan betapa itu mengganggunya. Bukan karena Yusuf salah, tapi karena Yusuf tidak tahu keseluruhan cerita. Dia melihat kulit luarnya, gumam Li Mei, duduk di samping jendela. Tapi ia belum tahu bahwa banyak hal yang mereka nikmati di sini hanya diberikan jika mereka tidak bertanya lebih jauh. Esoknya, mereka bertemu beberapa warga Hui lokal. Seorang pria tua yang meminta dipanggil dengan nama Muslimnya saja, Abdul Rahman, berbicara dengan lirih saat Amir menemuinya di toko roti halal kecil. Anak-anak muda Hui bisa belajar agama, tapi hanya dari sekolah negara. Dan materi pelajaran hanya versi resmi. Kalimat jihad sudah dihapus dari kitab tafsir. Bahkan tidak boleh menyebutkannya. Amir mencatat diam-diam. "Kami tidak bisa bilang kami menderita," lanjut Abdul Rahman. "Tapi kami tidak bisa bilang kami bebas juga." Hari ketiga di Ningxia, Yusuf mempertemukan mereka dengan beberapa keluarga baru dari Amerika. Mayoritas berasal dari komunitas kulit hitam Muslim, serta beberapa keturunan Arab dan Asia Selatan. Alasannya seragam, Islamofobia di Amerika. Mereka bercerita bagaimana anak-anak mereka dilecehkan di sekolah, diawasi oleh FBI tanpa alasan, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan karena nama mereka. "Saya lebih percaya pemerintah Cina yang terbuka mendukung Islam," kata Sarah Abdul Karim, seorang perawat dari Philadelphia. "Mereka jelas, aturan mereka jelas. Di AS, kami dilindungi hukum, tapi setiap hari dihantui rasa takut." Amir tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Tapi saat Sarah berkata, "Setidaknya di sini kami bisa membesarkan anak-anak dalam lingkungan Islam," Li Mei menatap Amir dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah pertemuan itu, di jalanan sunyi Ningxia yang bermandikan cahaya senja, Amir bertanya pelan, "Apa kita punya hak untuk bilang mereka salah, Mei?" Li Mei menjawab dengan suara lemah, "Mereka tidak salah. Mereka hanya belum melihat seluruhnya, dan itulah kenapa kita harus terus menulis." Malam terakhir di Ningxia, Amir dan Li Mei duduk di halaman masjid terbesar di kota itu. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji dari gedung pusat komunitas terdengar lirih, damai, nyaris sempurna. Tapi seperti lukisan yang terlalu simetris, ada sesuatu yang terasa tak nyata. Amir membuka laptopnya. Ia mulai menulis bab baru. Kadang, kemerdekaan bukan tentang beribadah tanpa gangguan, tapi tentang berani memilih dan berani berbeda. Sepulang dari Ningxia, suasana batin Amir dan Li Mei berantakan. Di satu sisi, mereka merasa bahagia melihat umat Islam di wilayah itu bisa beribadah dengan aman dan terstruktur. Tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa keamanan itu datang dengan syarat.
Syarat yang tidak semua orang tahu atau berani menyebutkannya. Di Amerika, umat Islam hidup dalam tekanan sosial. Di sini, umat Islam hidup dalam tekanan struktural, ujar Amir dalam sebuah diskusi kecil bersama Li Mei di sudut perpustakaan Tsinghua yang tenang. Bedanya, yang satu dari luar, yang satu dari atas. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Amir dipanggil oleh pihak administrasi kampus. Ia diminta datang ke ruang pembina internasional. Di sana, seorang pria berkacamata tebal dan seorang wanita berkerudung modern dari staf pengawas duduk dengan wajah serius. Kami mendapat laporan bahwa Anda telah melakukan wawancara dan dokumentasi dengan komunitas asing serta warga lokal di Ningxia, ucap pria itu, sambil menelusuri layar tabletnya. Ya, saya sedang mengerjakan proyek jurnalistik independen. Jawab Amir jujur. Kami paham Anda berasal dari latar belakang jurnalistik, sahut wanita itu. Namun, Anda tahu bahwa sebagai mahasiswa asing, segala kegiatan riset sosial atau wawancara dengan penduduk lokal memerlukan izin dari lembaga pengawas universitas. Amir tak menjawab. Ia tahu arah pembicaraan ini. Kami hanya memperingatkan. Jangan lanjutkan proyek ini tanpa pendamping resmi. Demi keselamatan Anda dan integritas kampus, kata mereka menutup diskusi. Amir keluar ruangan dengan dada sesak. Ia merasa dibungkam dengan cara halus. Tak ada paksaan, tapi ada tekanan tak terlihat. Kebenaran, pikirnya, seringkali tidak dilarang secara terbuka, cukup ditekan sampai orang menyerah sendiri. Li Mei mendapat kabar bahwa akun pesan singkat pribadinya telah dimonitor. Ia tahu karena beberapa pesan yang ia kirim ke keluarganya di Turpan tidak terkirim atau tiba dalam bentuk rusak. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke ruang keamanan digital kampus dan hanya mendapat satu nasihat. Bijaklah memilih kata. Teks bisa menjadi senjata. Malam harinya, Li Mei duduk di kamarnya, menatap layar kosong. Kadang aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, katanya pada Amir lewat panggilan video. Di satu sisi aku adalah warga negara ini, tapi di sisi lain, aku tak bisa bicara tentang tanah airku sendiri. Di sisi lain kota, Yusuf mulai mengalami kenyataan yang berbeda. Suatu hari, ia menyampaikan khutbah Jumat di salah satu masjid yang ditunjuk pemerintah di Yinchuan. Ia berbicara tentang pentingnya solidaritas umat Islam di seluruh dunia, menyebut kata Palestina dan Xinjiang dalam konteks doa dan kepedulian global. Minggu depannya, ia dipanggil oleh pengurus komunitas. Ia diminta untuk tidak mengaitkan Islam dengan politik internasional. Yusuf, yang masih berusaha bersikap terbuka, mulai goyah. Ia menghubungi Amir. Mereka bilang khutbahku terlalu internasional. Itulah maksud mereka dengan Islam. Versi harmoni, balas Amir. Islam yang tidak bicara tentang keadilan, yang tidak mempertanyakan apapun. Yusuf terdiam lama. Ia mulai merasa bahwa yang ia lihat di awal, fasilitas, sambutan hangat, dan ketenangan, hanyalah kulit dari sesuatu yang lebih besar dan lebih terkendali. Hari berikutnya, komunitas Muslim Al-Assam di Ningxia dikejutkan dengan kabar bahwa dua keluarga akan dideportasi kembali ke Amerika. Alasannya tidak dijelaskan secara publik, tapi seorang narasumber dalam komunitas menyebut bahwa mereka terlalu aktif berdiskusi tentang perbedaan perlakuan antara etnis Hui dan Uighur. Yusuf merasa terguncang. Ia mendatangi pengurus setempat dan meminta penjelasan, tapi tidak diberi akses untuk bicara. Malam harinya, ia mengirim pesan suara ke Amir. Aku pikir aku datang ke negeri yang menghormati Islam. Sekarang aku mulai merasa seperti aku sedang diajari versi baru dari Islam. Islam yang tidak boleh bicara. Amir hanya membalas satu kalimat. Itulah dilema kita. Di barat, Islam dipertanyakan. Di timur, Islam dibentuk ulang. Di Tsinghua, Amir dan Li Mei memutuskan untuk menulis laporan investigatif penuh. Mereka tahu ini berbahaya, tapi mereka tidak bisa mundur. Judul laporan itu, Islam di antara dua kutub, relokasi, propaganda, dan harapan yang disesatkan. Dalam laporan itu, mereka menggabungkan hasil wawancara dengan warga Muslim Amerika di Ningxia, narasi propaganda resmi dari CGTN, data pembongkaran masjid,
oleh Australian Strategic Policy Institute, ASPI, serta kutipan pernyataan dari para pejabat OKI yang memuji kondisi umat Islam di Tiongkok. Tujuannya bukan untuk menyerang, tetapi untuk menunjukkan kontradiksi. Amir menulis dalam kesimpulan, Islam tidak butuh penjaga baru yang mengganti ajarannya demi stabilitas. Ia butuh ruang untuk tumbuh, untuk bernapas, dan untuk menjadi dirinya sendiri. Laporan itu dirilis dalam jaringan akademik internasional tertutup. Dalam 2 hari, ia menyebar ke komunitas jurnalis independen, akademisi, dan aktivis HAM lintas negara. Seminggu kemudian, akun email Amir diblokir. Laptopnya disita untuk peninjauan sistem keamanan data. Ia tidak ditahan, tapi secara tidak langsung aktivitasnya diawasi. Li Mei menerima surat peringatan dari fakultas. Tidak ada ancaman langsung, tapi nuansa dinginnya terasa. Namun di balik tekanan itu, Yusuf menelepon Amir, suaranya mantap tapi berat. Kami akan bertahan di sini, tapi kini kami tahu ini bukan surga. Ini tempat yang harus dihadapi dengan mata terbuka. Dan aku berterima kasih karena kamu menunjukkan itu. Amir menutup panggilan itu dengan tenang. Ia tahu tulisan mereka sudah menyalakan satu cahaya, kecil, tapi cukup untuk membuat orang mulai bertanya apa yang benar-benar disebut kemuliaan dalam sebuah negeri jika ia dibangun di atas keheningan yang dipaksa. Beijing kembali dingin. Angin musim semi yang biasanya membawa harapan kini terasa menusuk. Di antara hiruk-pikuk mahasiswa yang sibuk menyelesaikan semester, langkah Li Mei terasa berat menyusuri koridor menuju gedung administrasi keamanan sosial kampus. Panggilan yang ia terima 2 hari lalu datang tanpa banyak kata. Silakan hadir untuk klarifikasi terkait keterlibatan Anda dalam aktivitas penulisan dan komunikasi lintas negara. Amir ingin ikut, tapi Li Mei melarang. Ini negaraku, aku harus hadapi sendiri. Ruang itu dingin, dengan dinding putih tanpa hiasan. 2 orang pria mengenakan jas resmi duduk di hadapannya. Wajah mereka datar, suaranya tenang. Tapi tekanan yang menyelimuti ruangan membuat Li Mei berkeringat meski suhu dingin menusuk. Saudari Li, kata salah satu dari mereka, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai aktivitas penulisan, distribusi informasi, dan dugaan Anda berperan dalam menyebarkan narasi yang tidak mencerminkan kenyataan di wilayah etnis tertentu. Li Mei duduk tegak menatap mereka. Saya menulis berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya alami. Dalam kapasitas sebagai mahasiswa atau aktivis, saya warga negara. Saya pikir saya punya hak untuk mencintai tanah air saya dan mengkritiknya jika perlu. Keduanya saling pandang. Salah satunya mengambil selembar berkas dari map biru. Saudari Li, kritik itu sah selama berada dalam kerangka pembangunan. Tetapi jika sudah merusak kepercayaan terhadap negara, itu masuk dalam kategori lain. Sunyi, tegangan tinggi mengisi ruangan. Li Mei tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan sekadar klarifikasi. Ini adalah ujian. Bukan hanya terhadap dirinya, tapi terhadap kesetiaan, identitas, dan keberaniannya. Sementara itu, Amir mendapat kabar bahwa 2 rekan jurnalis independen dari Jerman dan Malaysia yang sempat mengutip laporannya dicekal masuk kembali ke China. Salah satunya mengirim pesan, "Your piece is shaking the calm surface. But be careful, this lake is deeper than we know." Amir mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Jika Li Mei ditekan terus, ia mungkin akan dipaksa diam, atau lebih buruk, dikeluarkan dari kampus. Ia mulai menulis surat terbuka, bukan untuk media, tapi untuk jaringan akademisi internasional, berisi pengakuan dan permohonan perlindungan untuk Li Mei sebagai whistleblower domestik. Ia menyebut Li Mei bukan musuh bangsa. Ia adalah warganya yang masih berani mencintai tanpa menutup mata. Surat itu menyebar di kalangan intelektual Asia Timur dan komunitas diaspora Tiongkok. Di hari kelima setelah pemeriksaan, Li Mei menerima keputusan yang disebut rekomendasi. Internal non-public, ia tidak boleh melakukan aktivitas menulis atau riset terkait isu agama, etnis, dan hubungan internasional selama 2 semester ke depan. Jika melanggar, visa studinya otomatis dibekukan.
Ia duduk lama di bangku taman kampus setelah menerima surat itu. "Kalau aku diam, aku bisa tetap di sini," katanya pada Amir yang duduk di sampingnya. "Tapi kalau aku bicara, aku bisa kehilangan semuanya." Amir tidak menjawab segera. Angin meniup daun-daun sakura di atas kepala mereka. "Aku datang dari negara yang mengajari kami untuk bicara, tapi menutup pintu begitu kami bicara tentang Palestina. Kau dari negara yang mengajarkan kesetiaan, tapi menekanmu saat kau bilang yang benar," katanya pelan. "Jadi, tak ada tempat netral. Semua tempat punya harga." Li Mei menatap langit. "Jadi, apa yang kita lakukan?" Amir memegang tangan Li Mei dan menjawab lirih, "Kita tulis, tapi kita sembunyikan. Untuk sementara, kita simpan cerita ini, bukan untuk hari ini, tapi untuk hari saat dunia siap mendengarnya." Dalam beberapa minggu, Amir menyelesaikan naskah awal laporan akhir yang mereka sebut sebagai The Silent Crescent. Ini bukan artikel. Ini adalah kesaksian dalam bentuk kisah, disamarkan sebagai novel, tetapi setiap karakter, tempat, dan kejadian diambil dari kejadian nyata. Laporan itu dikirim ke dua organisasi internasional, PEN Internasional, yang selama ini membela kebebasan berekspresi para penulis, Amnesty International, bagian kampanye kebebasan beragama, dan pelindung pembela HAM. Keduanya menerimanya dan menyimpannya sebagai arsip investigatif. Belum dipublikasikan, karena jika dipublikasikan sekarang, nyawa Li Mei bisa jadi taruhannya. Amir dan Li Mei tahu satu hal, mereka telah melintasi garis batas. Dan dari titik ini, mereka tak akan bisa mundur. Hanya bisa menunggu, bersiap, dan menyusun jalan selanjutnya. Kali ini, rasanya seperti dunia yang berubah dalam semalam. Beijing yang sebelumnya terasa stabil dan penuh harapan, kini dipenuhi oleh angin perubahan yang menakutkan. Selama beberapa minggu terakhir, Amir dan Li Mei terus bersembunyi dalam bayang-bayang, memastikan bahwa The Silent Crescent tidak sampai ke pihak berwenang. Mereka menyimpan naskah itu di server terenkripsi yang hanya bisa diakses melalui beberapa kode yang hanya mereka berdua tahu. Namun, di luar sana, ada pihak yang tak terduga telah mulai bergerak. Satu pagi yang gelap, sebuah berita besar mengguncang seluruh dunia. Di sela-sela konferensi internasional di New York yang membahas kebebasan beragama di Asia, sebuah sumber anonim mengirimkan salinan lengkap dari laporan Amir dan Li Mei ke sejumlah media internasional terkemuka. Laporan tersebut langsung menjadi sorotan utama di banyak negara, terutama di negara-negara barat yang mengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, khususnya terkait perlakuan terhadap minoritas Muslim. Pada awalnya, Amir dan Li Mei hanya mendengar desas-desus sampai berita tersebut sampai di tangan mereka melalui sebuah pesan singkat. "Laporanmu sudah keluar." Sudah di seluruh dunia. Amir menatap layar ponselnya dengan bingung. Sementara Li Mei mendekat dan melihat pesan itu. Rasa cemas menyelimutinya. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Apa yang mereka coba tutupi, kini telah membuka tembok besar yang selama ini menyembunyikan realitas pahit dari kebijakan pemerintah Tiongkok terkait Islam. Laporan tersebut merinci bagaimana negara tersebut mengontrol dan mengarahkan kehidupan umat Islam dengan menekan mereka untuk mengikuti versi agama yang diinginkan oleh negara, menghilangkan hak mereka untuk berpendapat, dan menghapus sebagian besar tradisi agama mereka demi stabilitas politik. Tayangan pertama di BBC mengguncang seluruh dunia. The Silent Crescent: How China's Muslim Population Lives Under State-Sponsored Islam. Sebuah laporan eksklusif yang mengungkapkan bagaimana lebih dari 1 juta umat Islam di Tiongkok, sebagian besar dari etnis Uighur, dipaksa untuk tunduk pada versi Islam yang dikelola negara, dengan pembatasan kebebasan beragama yang ketat dan pengawasan yang meluas. Dalam sekejap, seluruh dunia terbelah. Banyak negara mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap umat Islam. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan keras, menyerukan agar Tiongkok dihentikan dari kebijakan represif tersebut. Namun di Tiongkok ini adalah pukulan telak bagi pemerintah yang dikenal sangat menjaga citra internasional mereka. Penyebaran laporan ini langsung memicu reaksi keras dari pihak pemerintah Tiongkok.
Hanya beberapa jam setelah berita tersebar, surat perintah penahanan dikeluarkan untuk Amir dan Li Mei. Mereka tahu bahwa ini adalah akibat langsung dari laporan mereka yang sekarang telah menjadi ancaman politik yang besar. Di luar negeri, dunia internasional mulai menekan lebih keras terhadap Tiongkok. Negara-negara barat mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik. Koresponden internasional mengarahkan sorotan mereka pada Beijing, menuntut pertanggungjawaban atas penindasan kebebasan beragama. Sebuah protes besar digelar di Washington DC, di depan kedutaan besar Tiongkok. Di dalam negara tersebut, masyarakat global dan pemerhati hak asasi manusia mulai berbicara lebih keras tentang apa yang terjadi di dalam tembok-tembok Cina. Namun dalam negeri, suasana menjadi lebih mencekam. Keamanan semakin ketat. Tidak hanya itu, kampus tempat Amir dan Li Mei belajar kini menjadi pusat pengawasan yang lebih ketat. Setiap gerakan mereka diawasi oleh petugas keamanan digital dan fisik yang tersebar di seluruh area. Pukul 3 pagi, Amir dan Li Mei menerima kunjungan dari 2 orang berpakaian hitam yang mengetuk pintu kamar mereka di apartemen kampus. Mereka hanya memberikan 2 kata. "Kami dari Departemen Keamanan Negara. Ikuti kami." Li Mei menatap Amir dengan panik. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya. Amir tidak tahu harus bagaimana. Semua jalan menuju satu titik. Mereka tahu mereka tidak punya banyak pilihan lagi selain menghadapi apa yang ada di depan mereka. "Mungkin ini saatnya untuk meninggalkan tempat ini," Amir berkata lirih, meskipun hatinya penuh ketidakpastian. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu kamar mereka terbuka. Seorang lelaki muda dari ambasador Tiongkok di Washington DC, seorang diplomat, muncul di ambang pintu. Ia membawa surat pernyataan. Dia memberikan secarik kertas dengan cepat dan berkata, "Ini bukan lagi tentang keamanan Anda. Ini tentang menghadapi dunia yang baru. Berdasarkan laporan internasional yang telah terbit, kami tahu situasi Anda sangat genting. Anda punya pilihan, pergi atau tinggal dan menghadapi konsekuensinya." Surat itu mengandung pilihan yang sulit. Pilihan pertama, Amir dan Li Mei dapat berangkat ke luar negeri tanpa hambatan, tetapi mereka harus meninggalkan proyek jurnalistik mereka dan tidak lagi membicarakan kasus ini. Pilihan kedua, mereka bisa tetap tinggal di Tiongkok tapi dengan konsekuensi yang tidak jelas. Mereka akan kehilangan segala hak sebagai mahasiswa internasional dan dideportasi dengan pengawasan ketat. Amir menatap Li Mei. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Pilihan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar sebuah tulisan. Ini adalah pilihan antara berjuang atau mundur, antara terus melawan atau menyerah pada ancaman sistem yang jauh lebih kuat. Amir menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita tidak bisa mundur sekarang. Dunia sudah tahu." Beberapa jam setelah diskusi mereka, Amir dan Li Mei akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani yang berisiko. Mereka memilih untuk berada di luar negeri. Sebuah keputusan yang mereka yakini akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan perjuangan mereka dari tempat yang lebih aman. Namun keputusan ini bukan tanpa dampak. Begitu mereka menyentuh tanah di Tokyo, paspor mereka diblokir. Tiongkok mulai memutuskan akses mereka ke dunia internasional dan mereka menjadi bagian dari daftar persona non grata yang dikeluarkan oleh pemerintah Beijing. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai. Tembok besar yang melindungi sistem represif itu mulai retak. Dan meskipun langkah mereka ke luar negeri adalah pelarian sementara, mereka merasa tugas mereka masih jauh dari selesai. Tugas mereka adalah memastikan dunia tidak melupakan apa yang terjadi di dalam tembok besar Tiongkok. Tugas mereka adalah memastikan bahwa suara mereka tidak pernah benar-benar dibungkam. Beberapa bulan setelah Amir dan Li Mei tiba di Tokyo, kehidupan mereka mulai beradaptasi dengan dunia yang sama sekali berbeda. Mereka tidak lagi bisa berjalan bebas di jalanan Beijing yang ramai. Mereka tidak lagi dapat menikmati semilir angin di kampus Tsinghua yang indah. Tapi, dengan segala keterbatasan dan ancaman yang terus mengintai, mereka tetap merasa ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebebasan pribadi. Setelah berada di Jepang, mereka menemukan cara untuk terus melanjutkan misi mereka.
The Silent Crescent yang awalnya tersembunyi kini telah mencapai banyak orang di seluruh dunia. Berita dari laporan itu melibatkan kelompok hak asasi manusia, pengacara internasional, dan bahkan kelompok agama dari berbagai negara yang mulai menuntut perubahan kebijakan. Namun, meski dunia internasional mulai menekan pemerintah Tiongkok dengan sanksi diplomatik dan sosial, dampak yang nyata sangat sedikit. Tiongkok tetap berada dalam cengkeraman kuatnya dan rakyatnya tetap terjebak dalam lingkaran politik yang menekan kebebasan individu. Pada suatu sore yang dingin, Amir duduk di sebuah kafe kecil di Tokyo. Sambil menatap layar laptopnya, ia membaca laporan terbaru yang datang dari Amnesty International yang mengkonfirmasi bahwa tindakan represif terhadap umat Islam di Tiongkok belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Tapi laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ketegangan internasional yang tercipta akibat skandal ini telah menempatkan isu kebebasan beragama di Tiongkok di garis depan perdebatan global. Ellie Mae bergabung di meja dengan secangkir kopi panas di tangannya. "Kita berhasil," katanya pelan, meskipun ada raut kekhawatiran di wajahnya. "Meskipun kita sudah jauh dari tanah air kita, suara kita masih bergema di dunia." Amir menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Tapi mereka masih di sana. Ratusan ribu orang masih berjuang dalam diam. Kita hanya satu bagian dari cerita yang lebih besar." Li Mei mengangguk, matanya berkilau dengan harapan yang tersembunyi. "Kita tidak bisa menghentikan kebijakan negara dalam semalam. Tapi kita telah menyalakan api. Tidak ada yang bisa memadamkannya lagi." Namun, meskipun dunia internasional memberikan tekanan, ketegangan semakin meningkat di dalam Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mulai melakukan tindakan drastis untuk membungkam kritik dengan meningkatkan pengawasan terhadap jurnalis, menangkap pembela HAM, dan bahkan mulai memblokir informasi dari luar negeri dengan lebih keras. Tapi, ada kabar yang mengejutkan. Ribuan warga Amerika Serikat yang telah meninggalkan negara mereka setelah tekanan sosial terhadap komunitas Muslim di sana, banyak di antara mereka yang memilih untuk menetap di negara-negara Timur Tengah dan Asia. Beberapa di antaranya memilih untuk berpindah ke China, mengingat kebijakan yang dianggap lebih ramah terhadap umat Islam, meskipun di balik kebijakan tersebut terdapat batasan yang ketat terhadap kebebasan individu. Amir dan Li Mei yang selama ini berjuang untuk mengungkapkan kenyataan tentang perlakuan terhadap umat Islam di Tiongkok, mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan penutupan penuh atas masalah ini. Meskipun demikian, laporan mereka telah membuka celah-celah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tembok besar kekuasaan. Dalam salah satu pertemuan rahasia dengan seorang aktivis hak asasi manusia di Tokyo, Amir dan Li Mei berdiskusi mengenai arah perjuangan mereka ke depan. "Kita telah membuktikan bahwa kita bisa bicara. Tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa dilakukan dunia setelah ini." Amir kembali menulis. Kali ini tidak hanya tentang perjuangan umat Islam di Tiongkok, tetapi juga tentang tanggung jawab dunia dalam menghadapi kebijakan yang tidak manusiawi. Pada bulan-bulan berikutnya, ia mempublikasikan beberapa artikel di majalah internasional menyuarakan pentingnya dialog internasional dan kerjasama antar negara dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di banyak negara dengan kebijakan otoriter. Li Mei, yang masih terus bekerja sebagai peneliti kebebasan beragama, mulai berfokus pada pengumpulan data dan testimoni pribadi dari komunitas-komunitas yang tertindas di Tiongkok. Ia mulai mendokumentasikan kisah-kisah yang sebelumnya tersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini ke dunia dengan cara yang lebih aman. Namun, meskipun dunia internasional bersuara, mereka berdua tahu bahwa perubahan besar tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tiongkok tetap menjadi kekuatan besar yang tidak mudah digoyahkan. Amir menulis kata-kata terakhir untuk bukunya yang akan datang. Dengan tinta yang penuh rasa haru, ia menulis, "Kita mungkin tidak melihat kemenangan besar dalam hidup kita. Kita mungkin tidak melihat tembok itu runtuh dalam satu generasi. Tetapi, kita telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita telah membuktikan bahwa kebenaran dapat mengatasi kebisuan, bahwa satu suara dapat bergema hingga ke ujung dunia, dan bahwa bahkan dalam keheningan, harapan tetap hidup."
Pada suatu malam yang sunyi, Amir dan Li Mei duduk bersama di balkon apartemen mereka yang menghadap ke Tokyo Bay. Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati ketenangan yang kini mereka rasakan setelah perjalanan panjang yang penuh gejolak. Meskipun dunia masih dipenuhi ketegangan dan kebijakan-kebijakan represif tetap ada, mereka tahu satu hal pasti, perubahan sejati dimulai dari tindakan kecil yang berani. Perjuangan mereka, meskipun belum berakhir, telah menumbuhkan benih-benih harapan untuk kebebasan yang lebih besar bagi umat manusia. Dan pada akhirnya, itulah yang membuat perjuangan ini bermakna. Bukan untuk kemenangan yang langsung tampak, tetapi untuk sebuah perubahan yang akan terus berlanjut, diam-diam, namun pasti. Cerita ini mungkin telah berakhir, tetapi pesan yang ingin disampaikan tentang kebebasan berbicara, pentingnya kesetaraan dan keadilan, serta perjuangan tanpa henti untuk kebenaran akan terus hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga cerita ini memberi inspirasi untuk terus memperjuangkan kebenaran di dunia yang semakin kompleks.